Kan? Aku ngomong apa kan? Bal-balan dancuk iki anjene. Iki ku salah towel, pancet towel. Towel ngen. Kan aku wis ngandani apa? Kulivert ojo sok-sokan nglatih bal-balan. Kon mending yo dadi leasing nang Adira. Yo, Kulivert bali nang negaramu cuk. Ngateli pringas-pringis kok gak dosa ditomboke gak metu kon iku. Setelah pertandingan ini teman-teman, banyak orang, banyak netizen, banyak fans sepak bola itu mencari bagaimana reaksi dari STY teman-teman ya. Saya juga lagi mencari-cari bagaimana reaksi STY, dan kebetulan STY ini juga nobar ya teman-teman ya, nonton bareng pertandingan antara Australia melawan Indonesia. Bagaimana reaksi STY teman-teman, kita lihat sama-sama. Ini waktu gol oleh Romeni teman-teman ya. STY bahagia, senang juga dia ya. 우리 선수들이 끝까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각합니다. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik, tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak lepas man to man, jadi mungkin penyebab kalah itu yang mungkin di situ set piece. Iya. Kayak gregetan gitu, kayak megang kepala terus udah ini. Mas Budi, ternyata kita masih ada satu. Jadi itu reaksi STY teman-teman. Jadi karena kurangnya berkumpul, jadi kurang kompak lah intinya ya. Banyak lepas-lepas begitulah kayak kata STY. Satu tumbler. Iya. Ini kalau nggak pulang-pulang, saya rasa dapat semua tumbler satu-satu. Karena 오늘 경기 보시면서 머리도 막 잡고 막 하셨는데 좀 보실 때 좀 어떤 ketemu lagi tanggal 25 ya, Bu. Tapi tetap datang. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 Ibu sabar. 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전. Ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi Bung timnas Binder. Indonesia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa, karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi, atau yang selalu saya katakan permainan standar Eropa. Artinya dengan begitu banyak pemain mewah yang punya skill tinggi, tidak pantas tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 malam hari ini. Jujur saya tidak emosi sama sekali, cuma saya sangat amat sedih melihat skor lain tadi. Ya kan, skor akhir 5-1. Terakhir kali Indonesia kalah di kualifikasi Piala Dunia dengan skor telak ini adalah pada saat melawan Irak. Di kandang Irak dengan skor 5-1, tapi saat itu materi pemain dari timnas Indonesia beda total. Sekarang kita punya materi pemain yang sangat bagus, tidak perlu diragukan. Dan poin lainnya, Australia tidak full tim, bos. Australia tidak full tim. Inilah saat yang paling tepat bagi timnas Indonesia untuk menang di kandang Australia. This was the perfect moment. Pada saat Australia tidak full tim, pada saat Australia dilatih oleh Tony Popovich yang memang permainannya itu pragmatis, dan Indonesia selain juga dipenuhi oleh pemain-pemain dengan materi pemain Eropa, juga sekarang kita tahu dilatih oleh pelatih Eropa. Ada Patrick Kluivert, ada Alex Pastoor, ada Denny Lanzat, ada 3 pelatih di tim nasional Indonesia. Tapi ternyata permainan di atas lapangan, mohon maaf dengan kata saya, amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Karena coba teman-teman hitung, berapa kali umpan yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Australia dari crossing yang sering dilakukan oleh para pemain Indonesia itu tepat. Hitung nggak? Nah, saya kasih tahu satu yang Eliano mendapatkan peluang di babak kedua dari open play ya. Kalau dari set piece kan ada itu, dari Kelvin Verdong kepada Jay Itzes. Gol dari Romeni bagus, dia mencetak gol di debutnya. Ya kan, bagus. Bagus sekali golnya juga. Dia pintar mencari posisi, dia bisa melakukan finishing. Tapi itu bukan crossing, itu umpan terobosan. Karena memang seperti itulah seharusnya Indonesia bermain. Kenapa lebih banyak long ball, dapat bola langsung diberikan ke depan, dapat bola langsung dikasih ke sayap, langsung main crossing? Apa ini artinya? Kalau yang saya inginkan selalu adalah permainan yang taktis, taktis, dan taktis, dan taktis, dan taktis. Artinya apa?
Ya lihat kelemahan dari tim lawan, main dengan taktik tersebut. Tapi pada saat tim nasional Indonesia datang ke kandang Australia, kemudian berani bermain menyerang, itu adalah strategi yang sangat beresiko. Karena kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Australia. Itulah yang diinginkan oleh Tony Popovich. Main aja. Termakan jebakan berarti ya. Serap saja dulu tekanan dari para pemain Indonesia. Dan memang ball possession kita bagus. Tapi apa hasilnya? Kekalahan yang telak. Kan? Aku ngomong apa kan? Termakan kita. Cok iki anjene. Wow. 5-1, Cok. Iku stadion padahal full wong Indonesia lho, Cok. Apa gak isin anjir? Sakno sing budal anjir, mulai numpak apa, Cok? Rugi, Cok. Mulai numpak kanguru ngentot. Sumpah yo Kluivert kimpet. Aku lah dadi Erick Thohir ngomong ngene aku nangkon. Kon sing metu apa aku sing metu? Dibantai anjir 5-1. Ngentot. Padahal leg pertama era STH lho 0-0, Cuk, yo kan 0-0 kan. 0-0 anjing. 0-0 di GBK ya. Toel, pancet toel. Toel ngentot. Salah toel. Ngandani apa? Kluivert ojo sok-sokan ngelatih bal-balan. Kon mending yo dadi leasing nang Adira. Yo, Kluivert balik nang negaramu, Cuk. Jadi leasing di Adira. Dosa ditomboki gak metu kon iku. 5-1 tim nasional kita kalah dari Australia. Baru kali ini kita nonton sepak bola Indonesia kayak nonton Barca. Ya, kayak Barca waktu digulung Munchen. Nah, rasanya kira-kira begini. Rontok. Ya kalah nggak apa-apa. Yang penting nanti di saat di akhir pertandingan mau saling curhat karena keresahan soal kekalahan ini bahasanya nyambung. Karena kalau kemarin kan masih terkendala bahasa. Nah, sekarang bahasanya udah sama. Jadi kalau curhat bisa saling ngerti. Memang agak mengejutkan ya starting line up-nya begini ya. Gua agak heran juga Joaon sama Strike diturunin dan malah Ivan Jenner dan Pelupesi yang naturalisasinya sudah dikebut tapi malah nggak dimainin. Yang ngalahin Indonesia 5-1 ini starting line up-nya nggak ada apa-apanya dibanding starting line up waktu mereka semua datang ke GBK. Waktu itu Australia full team dan kita bisa nahan imbang di GBK. Apakah ini dampak dari bis yang dikasih sama Australia untuk transportasi Indonesia ini? Bisa jadi, bisa jadi. Sama dia ditulisin murai. Murai itu bisanya ngoceh, bukan praktek. Emang sialan sih Australia juga. Apakah ini kesalahan pemain ataukah ini kesalahan pelatih? Ataukah gara-gara didatengin orang-orang yang bikin apes, istirahatnya terganggu, kemudian konsentrasi terpecah? Ya pertanyaan siapa tuh? Jalan, hasilnya udah ada, nasi udah menjadi bubur. Nah sekarang udah nggak bisa diulang lagi. Nah, tinggal nanti bagaimana Bahrain dan Indonesia bisa memanfaatkan itu meraih poin penuh supaya menjaga asa untuk masuk ke Piala Dunia. Aduh, lemes Pak. Lemes. 5-1 loh. Semua lemes. 5-1 di GBK 0-0. Di Sydney Australia 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai gue pengen nanya dulu nih. Ini bukan menggiring atau apa ya? Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya. Terutama melawan tim sekelas Australia. Kan, strategi bertahan bukan strategi yang buruk sih menurut gue. Baru tahu halftime timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Dix gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti. Sayang penalti nggak masuk. Kayaknya situ drop banget mental, benar-benar drop. Momentum hilang, main jadi hancur berantakan. Terlepas dari performa timnas kita yang hancur, Ole Romani menurut gue emang bener-bener pemain yang sangat-sangat berkelas. Kan gue bilang, feeling kuat banget kan Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole bermain bener-bener Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia pun mencetak gol. Bener-bener. Tapi sayang, yang lain pada underperform. Gue gak mau komentar banyak-banyak, gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba, menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah, apa yang harus diperbaiki? Kira-kira buat lawan Bahrain nanti, apa aja yang harus diperbaiki? Yuk, kalian komen aja daripada gue yang komen ya kan? Yuk kita komen. Let's go. Terjadi peningkatan meskipun kita dibantai-bantai Australia 5-1 guys, tapi jangan lupakan gol debutnya oleh Romani, buset dah. Jangan lupakan guys, gol dari Romani itu mengangkat kita dari rasa malu cuy, buset dah. Tapi jujur ya guys ya, jujur dari 11 pemain guys, gue paling demen dengan permainan oleh Romani cuy. Sumpah guys ya, ngotot banget itu guys ya, ngotot banget itu pemain cuy.
the best cuy, boot terbaik menurut gua guys ya, buset dah. Gol lah guys, gol pun dari skema open play guys. Skema open play cuy, itu golnya indah cuy. Gol tersebut pun yang membuat Patrick Kluivert menjadi tersenyum gitu ya, buset dah. Ya meskipun kita kebantai, tapi please guys, apresiasi gol dari Romeni cuy. Ini gol yang sangat luar biasa guys. Tapi please guys ya, jangan sebut ini gol hiburan cuy. Ini adalah gol kerja keras dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia dibantai sama negeri Kangguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Sebenarnya kembali ke mentalitas teman-teman. Meskipun dari segi market value Australia itu masih kalah dengan Indonesia line up-nya pada saat tadi permainan tadi teman-teman, tetapi mentalitas, karena banyak pemain dari Australia sudah langganan Piala Dunia. Meskipun pemain kita mahal gitu kan, tapi mereka belum ada yang masuk ke Piala Dunia, main di Piala Dunia ya. Seorang pun belum ada yang senior loh ya, masuk ke senior Piala Dunia belum ada. Kembalinya ke mentalitas. Apapun yang terjadi, nasi sudah menjadi bubur teman-teman. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita berharap berbenah dan pada saat pertandingan melawan Bahrain, kita harus mengambil momentum itu. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan kekecewaan dari fans supporter timnas Bahrain. Ya, kuncinya Bahrain. Kita harus bermain dengan baik dan kita memenangkan pertandingan itu teman-teman. Dan alhamdulillah STY juga positif ya, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan pelatih, bahkan pelatih juga dibela tadi karena berkumpulnya sangat singkat ya, kurang kompaknya gitu kan, jadi nggak nyalain pelatih dia. Begitu baiknya STY teman-teman. Jadi nasi sudah menjadi bubur. Sekali lagi teman-teman, kecewa ya kecewa, tapi ya sudahlah, kita songsong pertandingan ke depan Bahrain dan Cina. Bravo timnas Indonesia.